Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, dalam hal ini Bapak Haji Cecep Pramono yang sedang sakit katanya. Kita doakan semoga beliau lekas pulih kembali, siha wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan pula semoga pengurus Masjid Umar bin Khattab dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu juga dalam naungan rahmat, barakah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dianugerahi, diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Nama Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Muhsi. Al-Muhsi secara umum diterjemahkan dengan yang maha menghitung. Al-Muhsi secara umum diterjemahkan dengan yang maha menghitung. Kata Al-Muhsi ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, shad, dan ya, yang mengandung 3 makna asal, yaitu menghalangi atau melarang, menghitung dengan teliti, dan sesuatu yang merupakan bagian tanah. Itu Al-Muhsi, dari kata ha, shad, dan ya, yang secara bahasa 3 tadi artinya. Tentu yang berkaitan dengan nama Allah ini yang berkaitan dengan yang menghitung dengan teliti. Al-Muhsi, Allah yang maha menghitung. Kata Al-Muhsi ini tidak ditemukan dalam Al-Quran sebagai sifat Allah, tapi kata kerja yang menggunakan rangkaian huruf-hurufnya ditemukan 11 kali. Seperti misalnya dalam Al-Quran di surah Al-Mujadilah ayat 6. Al-Mujadilah surah ke-58, ayatnya ayat 6. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu. Nah, itu ahsahullahu wa nasu. Itu ahsa itu bentuk kata kerja dari Al-Muhsi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya. Maaf, saya belum saya terjemah tadi ya. Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu. Nah, itu di ahsahullahu. Allah mengumpulkan atau mencatat, bahkan menghitung semua
perbuatan mereka itu atau amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ahsahullahu wa nasuh. Izin minum dulu nggih. Baik. Di situ ada istilah nanti Allah akan bangkitkan kita semua, namanya Yaumul Ba'ats. Detil amal kita itu tidak hanya dicatat, tapi ditampakkan, bahkan dihitung dengan sangat detil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hari kebangkitan. Jadi kalau kita bicara rute perjalanan kita, sekarang kan kita berada di tempat namanya ardun, bumi. Di tempat kita ini namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia itu dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Nah, setelah barzakh itu ada proses namanya kiamat. Setelah kiamat itu nanti ada proses kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Nah, dari situ kita akan tahu amal kita semasa hidup di dunia itu ngapain aja. Dari mana? Pertama, dari apakah kita bangkit bercahaya atau tidak. Bangkit bercahaya atau tidak. Al-Hadid ayat 12-13 itu nanti bisa dicek. Di surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 12-13. Orang-orang beriman bangkit bercahaya. Orang-orang munafik bangkit tanpa cahaya. Surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 12-13. Diceritakan dalam ayat itu orang beriman bangkit bercahaya, sementara orang munafik itu bangkit tanpa cahaya. Sampai situ udah beda kan? Antara orang beriman dengan orang yang munafik itu sudah berbeda itu. Jadi di situ sudah ketahuan amalnya orang. Ketika yang satu bangkit bercahaya, yang satu bangkit tidak bercahaya. Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuri lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab." Itu di situ. Orang beriman karena dia bangkit bercahaya, dia tenang. Sementara orang munafik karena dia bangkit tanpa cahaya, dia kelimpungan. Maka dia teriak kepada orang beriman, "Tunggu kami. Kami mau nebeng cahayanya." Mahsyar itu walaupun matahari hanya 1 mil di atas kepala, tapi cahayanya sudah padam. Jadi tinggal baranya. Mahsyar itu gelap. Orang yang bangkit bercahaya dia tenang. Orang yang tidak punya cahaya kelimpungan. Makanya teriak dalam ayat itu, teriak, tunggu kami. Padahal kami mau nebeng cahaya kalian. Dibentak oleh malaikat dalam ayat itu yang membentak malaikat, tidak boleh mundur, kata malaikat, cari sendiri cahayamu. Menariknya adalah orang munafik dan orang beriman itu dibangkitkan di lokasi yang sama, tapi nanti diperlakukan berbeda. Karena dalam ayat itu nanti dibuat tembok pemisah antara orang beriman dan orang munafik, dan kemudian
bagian dalam ada rahmat orang beriman, bagian luar ada adab, tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya itu. Pertanyaannya, kenapa orang munafik kalau dibangkitkan bersama orang beriman tapi nanti diperlakukan berbeda? Jawabannya adalah karena dulu orang munafik dan orang beriman itu bersama-sama mereka. Orang munafik di masa Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW itu ngajinya bareng, gurunya sama, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Cuman yang satu punya semangat mengamalkan, yang satu hanya mandek sebatas teori. Akhirnya wujud keberagamaannya dalam kesehariannya menjadi sangat berbeda. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik, dedengkotnya tokoh munafik. Itu seringkali kalau ada momen kajian Nabi kita Muhammad SAW, dia bagian yang woro-woro itu, bagian share group itu. Ayo nanti ada pengajiannya Nabi Muhammad SAW, bukan Muhammad Subhan, Muhammad Rasulullah. Bagian itu yang bagian woro-woro memberitahu itu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu. Tapi dia adalah orang yang munafik, dan itu berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang tidak munafik dalam hal ini. Jadi jangan salah, orang munafik itu sama para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum itu gurunya sama. Tapi karena niatnya berbeda, sikapnya berbeda, maka kemudian jadinya juga beda. Nabi Musa itu di antara muridnya siapa? Di antara muridnya itu ya ada Korun, ada Samiri, ada Bal'am bin Ba'ura. Itu murid-muridnya Nabi Musa semua yang mati dalam keadaan, kalau Samiri nanti jadi Dajjal itu. Tapi Bal'am bin Ba'ura sama Korun kan ya mati kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi ya didikannya Nabi itu juga ada yang ya seperti itu. Makanya itu sekelas Nabi Musa alaihissalam, apalagi Musa Bekasi tambah. Kan Bekasi ada Nabi Ustaz Musa. Itu tadi Muhammad Rasulullah, apalagi Muhammad Subhan, apalagi Muhammad Prayitno. Allahu Akbar. Makanya ditata niat yang baik dalam belajar agama itu dengan niatan untuk diamalkan. Nah ini kita semua belajar nih, yang ngomong juga masih belajar, kita semua belajar. Allahu Akbar. Pun lanjut. Nah setelah itu dari situ udah ketahuan yang percaya sama tidak percaya, itu udah ketahuan amalnya udah. Dan udah terpetakan tuh bagaimana ke depannya udah itu. Karena di ayat itu tadi di Al-Hadid ayat 12 dan 13 itu untuk orang yang bercahaya diberi kabar gembira surga pasti deh. Sementara untuk orang yang tidak bercahaya tadi dia ada kemungkinan diazab dalam hal ini. Nah, tapi di masa sudah diberi sanksi dia. Nanti begitu kita bangkit di yaumil ba'ats itu, hari kebangkitan itu. Di situ ketahuan lagi amal kita bagaimana dari bentuk tubuh kita. Karena pada saat itu Allah berfirman di surah Az-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu bangkit keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Jadi orang itu bangkit dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu dari kata bentuk jamak dari kata syatta. Kata tunggalnya syatta itu artinya macam-macam. Loh ini ashtata, kira-kira apa terjemahannya itu? Kata tunggalnya saja sudah macam-macam artinya. Ini ashtata bentuk jamak. Kira-kira apa terjemahan yang pas itu? Iya, mau macam. Iya, macam-macam, mau macam. Jadi nanti manusia itu dibangkitkan dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam itu. Kata Allah liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Dengan kata lain, kalau kita ingin tahu amal kita di dunia nanti di yaumul ba'ats,
itu akan membentuk bentuk fisik kita. Makanya ada yang nanti dibangkitkan bercahaya tadi, terus kemudian bahagia sumringah, wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khashi'ah, tertunduk, malu, lecek, kumel, bahkan cacat, naudzubillahi min syarri dzalik. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an di surah Toha ayat 124, 125, 126 itu, surah Toha ayat 124, 125, 126. Di situ ada orang yang ngomong di mahsyar itu. Apa kata orang itu? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal tadinya aku melek, ya Allah. Apa jawaban Allah dalam ayat itu? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana kamu mengabaikannya, sekarang kamu pun diabaikan. Kalau bahasa sederhananya, sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi matamu gak pernah dipakai untuk membacanya, sebagaimana dulu matamu tidak pernah membacanya, maka matamu dibutakan. Kira-kira gitu. Kalau versi terjemahan Jawa Timurnya gitu. Ya, tapi Jawa Timur Surabaya ke timur. Kalau Budinar lain lagi, agak halus Pak Budinar. Jadi itu nggih. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, ini perlu kita pahami agar kita berhati-hati mumpung masih di dunia ini. Karena nanti semua perbuatan kita itu membentuk fisik kita ketika di hari kebangkitan. Dan itu detil Allah ketahui. Sampai yang tadi dikatakan seperti tadi itu. Malah saya pernah ceritakan sini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang di dunia pernah memberikan makan dan minum, maka nanti di akhirat dia tidak akan kelaparan dan kehausan. Karena nanti dibangkitkan itu dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur riwayatnya, kata Imam Al-Qurtubi, nanti orang dibangkitkan dari kubur itu dalam keadaan lapar, dahaga, tidak beralas kaki, telanjang, tidak beralas kaki, belum dikhitan, pokoknya dalam kondisi seperti itu. Maka kemudian orang-orang yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kelaparan. Siapa yang di dunia pernah memberikan pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberikan pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Siapa yang di dunia pernah memberikan atau mengasih tumpangan kendaraan, kata Abdullah bin Mas'ud, maka nanti di akhirat dia akan diberi tumpangan kendaraan sehingga dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan berjalan kaki. Siapa yang di dunia pernah ngasih sendal atau sepatu, maka dia akan diberi sendal dan sepatu sehingga dia tidak akan nyeker. Pokoknya semua fasilitas mahsyar itu harus kita beli di dunia ini. Jadi semua fasilitas mahsyar itu harus dibeli di dunia ini. Karena semua fasilitas akhirat hanya bisa dipesan di dunia saja. Saya ulang, semua fasilitas akhirat itu hanya bisa dipesan di dunia saja. Karena begitu kita mati, kita nggak bisa pesan lagi, kecuali dipesankan. Nah, maksudnya punya anak-anak soleh yang mau mendoakan, punya sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, ada ilmu yang bermanfaat. Itu masih lumayan lah kalau punya begitu. Kalau nggak punya stok itu semua, udah selesai aja udah. Ya kalau amalnya bagus, kalau enggak ya wassalam. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau kita nanti ingin punya dapat banyak fasilitas di mahsyar, pesennya sekarang di dunia ini dengan aneka ibadah dan amal soleh. Gak ada pilihan, karena hanya di dunia ini saja surga bisa dipesan. Saya ulang, hanya di dunia ini saja surga bisa dipesan. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, udah wassalam, tinggal nunggu keputusan aja. Saya ulang, ya kecuali ada yang memesankan tadi. Ya punya stok sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak soleh yang mau mendoakan. Nah, itu lumayan kalau punya itu. Allahu Akbar. Nah, saya ulang sampai situ sudah ketahuan ya, siapa-siapa yang amalnya baik, siapa-siapa yang amalnya buruk dari fasilitas yang didapat di Yaumul Ba'ats itu.
nanti bergeser ke mahsyar itu nanti ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Yang dapat fasilitas misalnya mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang hanya untuk 7 model orang itu. Yang itu saya ulang sekali lagi, nggak bisa kita dapatkan kalau kita tidak masuk dalam kategori amalan 7 model orang dalam hadis Sahih Muslim itu. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah, orang yang dirayu oleh wanita yang cantik. Syaratnya yang rayu harus cantik, Pak. Dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya. Syaratnya diajak untuk berzina dan dia bisa menolak karena takut kepada Allah. Syaratnya yang rayu harus apa? Cantik dan kaya harus. Yang terakhir, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Saya sering bilang di mana-mana, yang tadi 6 sebelumnya tadi itu kan mungkin tidak semuanya orang punya itu, tapi yang terakhir ini semoga kita, saya bilang itu. Apa itu? Saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini kan kita insya Allah saling mencintai karena Allah ini, bertemu karena Allah, berpisah juga nanti karena Allah. Alhamdulillah ustadznya terlambat, mau ditunggu. Kata para ulama, menunggu guru itu menjadi sebabnya futuh, katanya. Futuh itu masuknya ilmu dan pemahamannya baik, insyaallah. Alasannya. Ya mohon maaf dan terima kasih sudah mau menunggu. Saya nggak mau banyak alasan, pokoknya matur nuwun itu. Allahu Akbar. Jadi singkat kata, singkat cerita, amal kita ketahuan ketika di mahsyar itu udah ketahuan dapat fasilitas atau tidak. Karena kalau nggak dapat fasilitas, tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Dengan kadar matahari yang panas ngenteng-ngenteng itu. Karena mataharinya walaupun tidak ada cahayanya, tinggal baranya dan itu panas, bukan panas, panas. Allah, belum lagi bumi dirubah oleh Allah dengan bentuk seperti perak, dan kemudian datar, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam, datar pada waktu itu. Allahu Akbar. Terus kemudian ada yang dapat fasilitas mimbar-mimbar dari cahaya, ada yang dapat fasilitas haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua tiket fasilitas itu hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Dan di situ sudah terdeteksi dengan sangat baik apakah kita termasuk orang yang tadinya di dunia banyak beribadah dan beramal soleh atau tidak, dari fasilitas yang bisa kita peroleh pada saat di mahsyar itu. Yang semua fasilitas mahsyar itu hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Nanti setelah itu ada pembagian rapot. Dari sini ketahuan juga siapa yang akan selamat dan tidak selamat. Ketika dia menerima dari arah depan dan dari arah kanan, selamat. Ketika dia menerima dari arah kiri atau dilempar dari belakang, itu dia alamat celaka. Dan ini erat hubungannya dengan amalan kita di dunia ini, yang itu ditampakkan oleh Allah sebagai Al-Muhsi pada saat itu. Ada ulama yang mengatakan menerima dari arah depan dan dari arah kanan, menerima dari arah kiri dan arah belakang, itu semua berkaitan dengan akhlak manusia tersebut ketika masih di dunia. Kalau di dunia dia menjaga akhlak, kalau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menaruh hormat kepada orang yang memberi, maka nanti kebiasaan itu sampai di akhirat, sehingga ketika dia dipanggil untuk menerima rapot itu, dia mau menerima dengan tangan kanannya dan penuh hormat, entah dari depan atau dari arah kanan tadi. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa menjaga akhlak dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kadang ya seenaknya aja terima dengan tangan kiri misalnya. Maksudnya menunjukkan sikap seenaknya, tidak tahu terima kasih, tidak memberikan penghormatan kepada orang yang memberi. Maka kebiasaan buruk itu bisa terjadi sampai di akhirat nanti, di mana sampai nerima buku catatan amal pun dia pakai tangan kiri. Karena di dunia sering meremehkan orang. Dan kadang ngeselin, makanya dilempar dari arah belakang bukunya. Dipanggil bukannya
bukannya menghadap tapi malah melengos, dilempar bukunya dari arah belakang. Nih buku kan dilempar dari arah belakang. Itu gambaran orang-orang yang akhlaknya buruk. Kata para ulama itu gitu. Makanya hati-hati dengan akhlak, ngerinya keterusan sampai ke akhirat. Kalau sampai kita seenaknya terima buku catatan dari kiri, udah alamat celaka sudah itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, itu bukan karena akhlak itu, Pak. Wah, itu karena kondisi kalau itu. Iya, itu karena kondisi namanya, Pak. Kalau ini enggak, memang karena buruknya akhlak. Itu gambaran sikap meremehkan itu loh. Makanya orang tua kita dulu kan kalau mau nerima dari pakai tangan kiri kan, ayo asto yang bagus, tangan yang bagus. Nah, kan gitu, suruh pakai tangan yang bagus. Allahu Akbar. Nah, terus kemudian setelah itu baru ada namanya hisab. Nah, ini betul-betul dihitung ini Pak, amal kita ini. Bersyukurlah bagi siapapun yang bebas hisab, bebas adab. Semoga kita di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Nah, atau yang kedua, dihisab tapi dihisab dan hisab yang mudah. Ini juga masih selamat Pak. Semoga kita di dalamnya juga. Amin insyaallah. Yang bahaya itu yang terakhir Pak. Didesak dalam hisabnya, diinterogasi habis-habisan Pak. Detil dibahas semua oleh Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, yang ketiga ini celaka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nauzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita termasuk yang selamat ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Wes, singkat kata singkat cerita, nanti lanjut. Pokoknya puncaknya adalah kalau nggak surga neraka. Semoga untuk kita surga tanpa azab ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan tanpa diazab terlebih dahulu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Inti harapan kita kepada Allah. Terus kemudian di surah Yasin, surah ke-36 ayat 12. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kalau bahasa sederhananya, jangan dikira apa yang kita buat, apa yang kita katakan itu tidak ada jejak digitalnya. Semua yang kita kerjakan di muka bumi ini langsung terupload. Kalau sekarang ada teknologi cloud atau apa namanya, saya nggak ngerti itu. Ya itu apalah, nggak ngerti itu. Nah, kalau kita sama. Kalau di hadis bahasanya gini, kalau di hadis, setiap pagi dan petang, ini kan tadi yang subuh tadi ya, sama nanti asar itu rolling tugas malaikat. Ya, itu malaikat pagi dan malaikat malam itu. Iya, ada pergantian tugas. Itu yang bertugas pagi di sore itu melaporkan, yang bertugas sore itu mulai bertugas. Yang hari ini tadi ini, yang semalam tugas lapor, yang subuh baru datang tadi. Nah, singkat kata singkat cerita, ini harian, pagi dan petang, laporan harian. Jadi amal kita terus diupdate terus itu. Terus kemudian ada pekanan Kamis. Nabi tanya kenapa puasa di hari Kamis? Karena ini hari di mana amal dilaporkan. Itu Kamis, itu pekanan itu. Ada tahunan, rekap amal tahunan itu di nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban, maaf. Bukan di nisfu Sya'ban tapi di bulan Sya'bannya. Itu amal dilaporkan tahunan itu di bulan Sya'bannya itu. Nah, Allah kuasa menetapkan dan menghapus. Kalau bahasa Al-Qur'annya, yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu Allah berkuasa menghapusnya dan berkuasa pula untuk menetapkannya. Sebentar nih. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit itu ada di surah Ar-Ra'd ayat 39. Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 39.
Allah berkuasa menghapus dan menetapkan. Kira-kira kalau ada yang ke-upload jelek, kita maunya dihapus apa ditetapkan? Dihapus kan? Nah, Allah berkuasa itu, Pak. Jadi amal-amal kita sudah terupload itu, yang sudah tersimpan dengan sangat baik di Lauhul Mahfuz sana itu sewaktu-waktu bisa Allah menghapusnya atau menetapkannya. Tentu besar harapan kita untuk yang buruk-buruk dihapus lah ya. Untuk yang baik-baik tidak hanya ditetapkan, bahkan kita berharap ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Nah, jadi jangan dikira apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan tidak ada jejak digitalnya tadi itu. Nah, kalau bahasa Al-Qur'annya tadi ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Makanya gini ya, orang yang menebar kebaikan tanpa peduli apa kata orang, fokus pada balasan dari Allah, enggak usah khawatir. Walaupun makhluk tidak merespon, walaupun makhluk tidak mengapresiasi, tidak usah khawatir. Allah tidak akan pernah keliru, karena semua yang kita lakukan ada catatannya yang tercatat dengan sangat rapi dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Enggak usah menjadi lemah hanya gara-gara orang tidak merespon dan tidak mengapresiasi kebaikan kita. Karena fokus kita pada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Makanya nggak bisa dibohongi. Nahnu abnaul ayyam, kata para ulama. Kita ini anak-anaknya hari kita ini. Kita ini anak-anaknya hari. Artinya kalau hari-hari kita isi dengan kemuliaan-kemuliaan, pasti mulia kita insya Allah. Tapi kalau hari-hari kita isi dengan kehinaan-kehinaan, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita jadi terhina. Na'udzubillah min syarida. Karena semuanya tercatat dengan sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis yang cukup panjang dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, itu ada malaikat yang bagian lapor namanya malaikat hafadzah. Malaikat apa? Hafadzah. Itu malaikat yang bagian melaporkan amal kita. Itu namanya malaikat hafadzah. Allahu Akbar. Sebagai Al-Muhsi, Allah adalah yang mengetahui kadar setiap peristiwa dan rinciannya, apa yang terjangkau oleh makhluk serta tidak terjangkau oleh mereka, seperti hembusan nafas, rincian perolehan rizki dan kadarnya untuk masa kini dan masa mendatang. Detil tentang makhluk seluruhnya itu sudah Allah hitung dengan sangat cermat dan tidak mungkin salah hitungan Allah dari sejak pertama dia diciptakan sampai akhirnya pokoknya. Makanya kan kalau dalam hadis Sahih Muslim seingat saya, orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Makanya orang itu kalau sudah mulai dikurang-kurangi itu berarti jatahnya sudah mulai berkurang. Sudah ada yang mulai ngurangi daging kambing, ada yang mulai ngurangi ngopi, ada yang mulai ngurangi gula, ada yang mulai ngurangi nasi putih. Tidak apa-apa, memang semua kita menuju pada ajal kita masing-masing kan. Nah itu namanya sedang dikurangi. Tapi jangan mentang-mentang aku sehat, duren oke. Tahu tek Lamongan rujak cingur masih oke. Pak Agung senengane misalnya. Tapi jangan mentang-mentang masih makan semua terus berarti masih lama. Saya belum tentu juga, kadang diambil mendadak juga ada. Saya doakan semua kita panjang umur ya, Allah kasih walafiat, amin Allahumma amin. Nah maksud saya kalau sudah masuk usia sepuh, sudah mulai ngurang-ngurangi makan itu, bersyukurlah pada Allah, berarti kita ini dikasih peringatan. Ada pemberitahuan sehingga bisa siap-siap. Itu seperti itu. Justru yang muda-muda kadang kurang persiapan. Semoga kita semua husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seumur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Sebagai Al-Muhsi Allah telah mengetahui. Sebagai Al-Muhsi Allah adalah yang mengetahui kadar setiap peristiwa tadi saya. Sebagai Al-Muhsi Allah mengetahui dengan amat teliti rincian segala sesuatu dari segi jumlah dan kadarnya, panjang dan lebarnya, jauh dan dekatnya, tempat dan waktunya, kadar cahaya dan gelapnya, sebelum, ketika dan saat wujud dan lain sebagainya. Detail tentang hambanya semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak. Makanya kalau bahasanya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan begini, saya itu gak pernah khawatir tentang rizki saya, kata beliau, karena apa yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain, dan apa yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Itu keyakinan beliau. Makanya beliau tenang dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena tidak gampang kemerungsung kalau bahasa Arab. Kenapa? Karena sudah tinakdir, sudah ada catatannya semuanya. Prinsip kita ini hanya tinggal menjalani ketentuan Allah saja. Semua kita ini. Namun ingat, Nabi itu bukan tipe pribadi yang begitu beriman kepada takdir terus nggak ada usaha. Beliau tetap berproses dan berusaha sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kepada ketentuan Allah. Maka ketika kita berproses itu semata-mata mentaati perintah Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rizki kita yakini, Allah suruh kita beristighfar, kita beristighfar. Allah suruh kita bersedekah, kita bersedekah. Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Allah suruh kita bekerja, kita bekerja. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Dan begitu seterusnya. Manusia tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah. Surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Kita nggak usah jauh-jauh, nikmat apa yang kita rasakan itu kan sudah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Cuman kadang memang orang merasa tidak mendapatkan nikmat itu kalau tidak ada penambahan materi, karena sebagian orang menganggap nikmat itu materi. Padahal nikmat yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak sebenarnya. Bukan jauh lebih banyak. Yang pasti yang paling utama nikmat iman dan Islam, yang dengannya kita bisa bersyukur, bisa bersabar, bisa bertawakal. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kita dianugerahi oleh Allah nikmat iman dan Islam, sehingga dengannya kita bisa bersabar, bisa bersyukur, bisa bertawakal, termotivasi untuk berbuat baik tanpa harus dilihat oleh orang karena kita yakin dengan pengawasan Allah. Itu kan nikmat yang sangat luar biasa. Ada orang minta kepada Allah rizki, dia lupa bahwa dia berdoa itu, dia mau berdoa itu sudah rizki sebenarnya. Karena orang mau berdoa kepada Allah itu rizki. Tidak semua orang digerakkan untuk berdoa kepada Allah. Ada orang berharap kepada Allah dalam sholatnya rizki, dia lupa bahwa sholat sendiri itu adalah rizki. Karena tidak semua orang mau meletakkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah. Termasuk tadi kata Pak Haji Prayit, kesini kita sholat subuh di masjid ini hal nikmat yang luar biasa, karena tidak semua orang terpilih seperti panjenengan, seperti kita semua ini. Alhamdulillah, masya Allah. Ini rizki. Nah, cuman kadang sebagian orang itu menganggap bukan sebagai nikmat karena tidak ada penambahan materi. Karena sebagian orang menganggap yang namanya nikmat itu ya materi itu. Jadi kalau nggak dapat materi dianggap tidak mendapatkan nikmat. Padahal nikmat itu yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak. Makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan itu tidak bisa. Yang lebih mahal dari makanan yang mahal itu enaknya makan itu, Pak. Betul nggak? Iya betul. Kita ini walaupun makannya sederhana, Pak. Nasi liwet, empal, sambal terasi, urap itu. Oh, itu enak.
AC timbel itu aja wis alhamdulillah banget. Tempat tidur yang enak bisa dibeli Pak, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Bersyukurlah pada Allah kalau jenengan masih enak tidur, alhamdulillah. Tapi kan lihat tadi kan kadang orang ngerasa bukan sebagai nikmat, padahal itu nikmat. Saya itu pernah diundang orang di Klender. Beliau itu sudah 7 hari nggak bisa tidur saat itu. Saat saya datang itu sudah 7 hari nggak bisa tidur. Itu sarafnya kayak mau pecah itu dia. Mau tidur nggak bisa, siang kerja, pokoknya gak karu-karuan. Sementara saya menemui beliau itu berangkat dari rumah itu ketemu sama tukang becak, ngeringkuk di becaknya tidur. Terus lewat BKT kan ada orang ojek itu naruh di stang motornya kepalanya tidur. Saya batin itu. Andaikan tidur ini bisa dijual. Saya ajak 2 orang itu, Pak ini ada yang jual tidurnya Pak. Gitu. Kira-kira dibeli nggak kalau itu bisa dijual? Dibeli itu. Cuman kan kadang orang nggak ngerasa itu sebagai nikmat, padahal itu nikmat yang sangat luar biasa. Bersyukurlah pada Allah. Allahu Akbar. Baik, monggo silakan yang mau tanya dulu karena ada menyedit tadi. Tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo. Ibu-ibu ya. Burita, monggo Burita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah, masya Allah sehat Saya Bu. bawa cucu nih Pak Ustaz, anak Oh, nggih. Alhamdulillah. Berapa berapa Bu? kelas 5 mau naik kelas Enggak, 6. bawa berapa Saya cucu? bawa 5 jus Pak Ustaz. Wah, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustaz, saya Nggih. mau cerita ini kan mau menjelang Natal. Saya cerita waktu saya kerja, atasan saya Kristen, Batak. Tapi saya nggak pernah ngucapin Natal, Pak Ustaz. Karena saya pikir warok ya, karena itu subhan mendekati haram, jadi saya nggak mau ngucapin Natal. Dan teman-teman protes kenapa saya nggak mau ngucapin Natal. Saya bilang karena pada saat saya baca Al-Fatihah itu kan di ayat terakhir mampu banbolin ya Pak Ustaz untuk Yahudi dan Nasrani. Iya, betul. Saya nggak mau ngucapin Natal hanya untuk karir saya, karena saya pikir itu saya menipu diri saya sendiri untuk menyenangkan orang mengucapkan Natal yang sebenarnya itu dilarang oleh agama saya. Tetapi alhamdulillah Pak Ustaz, ketika beliau sakit saya jenguk, ketika saya jalan-jalan saya kasih hadiah. Alhamdulillah beliau sayang sama saya. Bahkan musola di kantor yang sebelumnya pejabatnya beragama Islam saya minta untuk ganti karpet tidak disetujui, dan akhirnya qadarullah yang atasan saya yang Kristen itu malah menyuruh saya suruh ganti karpet dan dikasih AC. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Apakah sifat waro itu perlu untuk kita untuk mencegah jangan sampai ada timbul munafik di dalam diri kita? Karena di dalam surat Maryam itu gunung langit dan bahkan itu mau pecah ketika mereka menganggap Isa itu putra Allah. Itu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sifat warok itu sifat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang syubhat. Syubhat itu sesuatu yang tidak jelas. Dalam kitab At-Tadbir Imam Al-Qurtubi, orang yang warok itu dikategorikan sebagai orang yang malu, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu bahkan untuk berbuat sesuatu yang syubhat, sesuatu yang enggak jelas halal haramnya. Sehingga kemudian bagi orang-orang yang wara ini dalam kitab At-Tadbir Imam Al-Qurtubi disebutkan nanti kepadanya Allah juga merasa malu. Jadi karena di dunia dia merasa malu kepada Allah, maka nanti di akhirat Allah pun malu menanyainya. Allah malu dalam tanda kutip ya. Sudah bisa dibayangkan bagaimana Allah malu. Pokoknya itu dalam tanda kutip.
Nah, jadi Allah bahkan malu menanyainya, sehingga orang-orang yang waro ini ada kemungkinan bebas hisab, bebas adab tadi itu. Kenapa? Karena semasa di dunia dia sudah malu kepada Allah. Maka nanti di akhirat dia tidak akan dipermalukan lagi oleh Allah, dalam tanda kutip tadi. Allah dalam tanda kutip malu menanyainya. Itu kalau untuk orang-orang yang waro. Makanya sifat waro ini penting agar kita terjaga kemuliaan dan kehormatan kita. Itu dulu ya. Nah, menukik pada pertanyaan Bu Rita berkaitan dengan mengucapkan selamat Natal atau selamat agama sebelah gitu ya, terkait dengan perayaan hari raya agama sebelah itu. Nah, saya hanya bisa mengatakan begini. Pertama, saya bukan mufti ya, saya bukan ulama, sehingga saya tidak punya otoritas untuk berfatwa. Cuman nanti silakan dibaca saja fatwa-fatwa para ulama berkaitan dengan ini, yang nyatanya memang ulama berbeda pendapat. Dan beda pendapat itu sesuai dengan beda pendapatan. Tapi ini kita ya, kalau ulama enggak. Ulama tulus dalam berfatwa. Nah, jadi masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri. Saya secara pribadi termasuk yang mengambil sikap seperti Bu Rita, saya pribadi ya. Dimana bagi saya ini ranahnya ranah akidah. Sehingga kalau saya punya prinsip ya ini lakum dinukum waliyatin. Jadi jangan paksakan saya untuk ya mengucapkan itu, tapi saya juga tidak akan paksakan untuk mengucapkan saya. Kecuali ucapan universal. Ucapan universal itu ucapan selamat. Selamat itu ucapan universal. Itu tidak dikhususkan berkaitan dengan perayaan atau keyakinan agama tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 60-an itu. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu berjalan di muka bumi ini dengan kerendahan hati, dan apabila orang-orang yang jahil, orang jahil itu termasuk orang di luar Islam, itu mengajak dia bicara, maka dia mengatakan salam, salam, selamat, selamat, damai, damai. Jadi ucapan selamat itu ucapan universal kalau yang itu. Itu bisa kepada siapapun ucapan selamat itu. Kecuali nanti dikhususkan dengan momen tertentu, ada perdebatan di situ sudah. Nah, sebagian ulama yang lain punya pandangan berbeda dengan mengatakan ini itu di masa dulu ketika para ulama-ulama seperti Imam Nawawi mengharamkan mengucapkan selamat untuk hari tertentu itu, konteksnya karena saat itu masuk dalam ranah akidah. Nah, sementara dalam konteks kekinian ini lebih kepada konteks muamalah menurut yang membolehkan. Nanti bisa dibuka dalam beberapa fatwanya Yusuf Qaradawi misalnya. Yusuf Qaradawi itu orangnya keras, tapi dalam hal ini beliau membolehkan. Itu termasuk juga nanti di beberapa fatwa ulama-ulama yang seperti Habib Ali Al-Jufri misalnya, dan beberapa ulama-ulama yang lain yang membolehkan dengan dalih ini adalah perkara muamalah, bukan perkara i'tiqad. Nah, saya tidak bisa paksakan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk pilih yang mana, karena jenengan saya kira tinggal membaca saja. Nah, walaupun saya ulang tadi, saya sendiri termasuk yang punya sikap, saya pribadi ya, memandang ini masalah akidah. Karena ini masalah akidah, masalah agama, ya udah saya termasuk yang punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Itu saya, yang sikap yang saya pilih ya maksudnya. Jenengan terserah. Nah, itu bagian dari sikap kehati-hatian saya. Nah, saya tidak mungkin paksakan fatwa para ulama yang saya sepakati kepada panjenengan, sebagaimana panjenengan jangan paksakan saya untuk seperti panjenengan. Itu seperti itu. Nah, ini saya kira sikap Bu Rita tidak ada masalah, dan ibu benar dengan pilihan ibu, dan istiqomah saja tidak ada masalah. Itu seperti itu. Cuman saya mengingatkan saja bahwa ucapan selamat secara universal itu berlaku untuk semua sebenarnya. Karena dalam Al-Quran itu tadi di surah Al-Furqan itu 60-an, 63 atau berapa saya lupa itu, yang ayatnya berbunyi wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan Nabi pun ketika berkirim surat kepada raja-raja Persia dan raja Romawi, beliau mulai suratnya dengan ucapan salam. Assalamu ala manittaba'al huda, itu beliau. Walaupun tidak assalamualaikum, tapi assalamu ala manittaba'al huda. Salam untuk siapapun yang mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau kalau Ibnu Abbas malah mengatakan ini, Ibnu Abbas. Saya sempat baca makalah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, andaikan Fir'aun yang mengucapkan salam kepada saya, tetap saya jawab, kata Ibnu Abbas. Nah, ngoten nggih Bu Rita nggih. Nah, statement Bu Rita, pendapat Bu Rita, pilihan Ibu Rita,
Itu diistiqomai saja, tidak apa-apa. Dan silakan ibu berpegang pada apa yang ibu pilih. Insya Allah, dan semoga yang pilihan ibu itu ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insya Allah. Baik, ada lagi? Oke, monggo. Itu Pak, mic-nya Pak di belakang. Silakan Pak Wahid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kajian, tapi belum paham sekali ya mengenai. Jadi pengertiannya begini, Insya Allah Pak Ustadz udah masuk surga duluan kan? Terus di surga kok jemaah saya nggak ada nih di surga gitu. Terus diuji sama Allah, mencari di neraka. Misalnya saya juga terjerumus kan, wah ini jemaah saya ditarik masuk ke surga gitu. Itu bagaimana pengertiannya Pak Ustadz? Baik. Ada sebuah hadisnya riwayat Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Nabi bersabda, ketika ahli surga masuk surga, dia bertanya. Ini mafhum riwayatnya. Ketika ahli surga masuk surga, bukan ustaz, ketika ahli surga masuk surga. Ahli surga itu nanya, Pak. Dalam hadis itu nanya, ya Allah, mana dulu teman saya yang pernah puasa bareng sama saya? Di hadis itu gitu. Ya Allah, mana teman saya yang dulu sholat bareng sama saya? Di hadis itu gitu yang ditanyakan. Itu kata para ulama, itlaqul juz'i iradatul kul, menyebut sebagian, maksudnya seluruhnya. Kalau kita teruskan, ya Allah, mana teman saya ngaji? Mana teman saya goes, masuk nggak ya? Pokoknya dalam kebaikan, dalam kebaikan, yang berserikat dalam kebaikan. Jenengan boleh punya komunitas lenden apa butis apa ya ada goes atau apa pingpong, monggo silakan, tapi harus punya majelis kayak gini, harus punya Pak, karena diharapkan nanti kita bisa saling tolong. Menariknya dalam hadis itu Pak, yang ditanyakan itu ternyata masuk neraka Pak dalam hadis itu. Apa perintah Allah? Jemput dia, ajak bareng masuk surga. Ambil temenmu, ajak bareng masuk surga ukamakal. Nah, Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau sebagai seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama, pas ngajar murid-muridnya, apa kata Hasan Al-Basri? Kata Hasan Al-Basri, nanti kalau kalian murid-muridku masuk surga, kok di surga kalian tidak melihat saya, kata Hasan Al-Basri, tolong tanyakan kepada Allah, mana Hasan Al-Basri? Mana Hasan Al-Basri? Jadi nampaknya ustaz yang cerita tadi beda sama Hasan Al-Basri Pak. Kalau tadi ustaznya pede banget tuh, dia masuk surga duluan ya. Kalau ini enggak, Hasan Al-Basri dengan rendah hati beliau mengatakan ke murid-muridnya, kalau nanti kalian masuk surga, kalian tidak melihat saya, tolong tanyakan kepada Allah, mana Hasan Al-Basri, kata beliau gitu. Nah, sama hari ini saya juga mengatakan, nanti kalau jenengan semua masuk surga, kok enggak melihat saya, tolong tanyakan mana Muhammad Subhan. Ngaten nggih. Ya, semoga kita semua Allah takdir masuk dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Saya tidak ada di surga, kelas panjenengan saya di atasnya lagi. Wah, guyon gitu. Ya, amin insyaallah. Semua kita lah bareng-bareng ya. Surga. Semoga Allah masukkan kita dalam surga yang ada Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma insyaallah. Ngaten Pak nggih maksudnya nggih. Nggih, baik. Baik, kita cukupkan ya kajian pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz kita Haji Muhammad Subhan MHI atau panggilannya Gusmu yang mana telah memberikan suatu materi yang insya Allah mungkin kita akan mengalaminya nanti di suatu saat. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk esok hari pematerinya yaitu Ustaz Dr. Sugiyarto Sutomo MA diharapkan hadir kembali. Dan untuk subuh kali ini sarapan dipersembahkan oleh Ibu Tis Mulyati. Kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalaskan dengan pahala dan rezeki yang berlimpah. Dan sebagai informasi Pak, bahwa Kemang Pratama ASKP Kemang Pratama Peduli juga insyaallah akan memberikan bantuan dan sumbangan untuk musibah Sumatera. Ya. Dan kalau Bapak Ibu
melihat di gudang masjid ini atau di depan kantor kita, itu insya Allah kalau nggak hari ini atau besok akan dikirim lewat Halim ya, pakai pesawat ya, Senin ya. Itu berkat kerjasama sumbangsi dari kita semua, warga Kemang Pratama dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak Ustaz. Dimohon untuk ditutup dengan doanya. Kurang lebihnya mohon bila terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya Wadud ya Ghaffar ya Mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kami, dan semoga Engkau permudah urusan kami semua ya Rabb, fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sama-sama ngapunten nggih. Alhamdulillah. Saya langsung nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.